Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dengan tema Tekun tapi tetap taat. Sebelumnya mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu Kasih dari Surga. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku.
Ketekunan dan ketaatan merupakan dua aspek penting dalam berdoa. Semua orang Kristen pernah berdoa, namun hanya sedikit yang berdoa dengan tekun. Demikian pula banyak orang Kristen yang berdoa dengan iman dan pengharapan yang besar, yakni yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Namun hanya sedikit yang berdoa dengan taat, rela dan siap menerima apapun kehendak Allah yang diberikan sebagai jawaban atas doanya. Melalui bacaan hari ini, kita akan belajar mengenai ketekunan dan ketaatan dalam berdoa, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Setiap kita boleh bertemu untuk saat teduh bersama, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk boleh memahami firman ini, agar sungguh Tuhan bisa menjadi tuntunan bagi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah padaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadanya, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadanya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai seseorang yang mengetuk pintu rumah tetangganya untuk meminta sesuatu. Pintu rumah orang-orang Yahudi terbuka di sepanjang pagi hingga sore. Seseorang dapat masuk kapan saja untuk meminta sesuatu. Namun, di malam hari mereka akan menutup pintu rumah mereka demi keamanan dan agar seluruh penghuni rumah itu dapat beristirahat. Mengetuk pintu rumah seseorang di tengah malam merupakan tindakan yang sangat mengganggu karena akan membangunkan semua orang dalam rumah tersebut. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menempatkan Allah sebagai seorang tuan rumah yang akan tetap memberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh orang yang mengetuk pintu rumahnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan kebaikan atau kasih Allah. Kita berdoa
Karena kita percaya akan kasih Allah yang peduli terhadap keadaan kita. Memang tidak semua doa kita dijawab dengan segera. Namun mereka yang percaya akan kasih-Nya tidak akan berhenti berdoa. Di ayat 11 sampai dengan 13, Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang anak yang meminta makanan kepada ayahnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menempatkan Allah sebagai seorang ayah yang tahu apa yang terbaik bagi anaknya. Kepada para murid-Nya, Yesus mengajarkan bahwa Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Karena itu, kita harus berdoa dengan taat. Kita harus rela dan siap menerima apapun jawaban Allah atas doa kita. Bapak, Ibu, Saudara, melalui renungan pagi hari ini, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan apa yang terbaik tepat pada waktunya jika kita berdoa dalam ketekunan dan ketaatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang merupakan teguran bagi kami. Tuhan, kami akan berdoa dengan tekun, namun juga dengan hati yang penuh ketaatan. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengevaluasi cara dan sikap kita dalam berdoa. Kita akan memeriksa apakah selama ini kita sudah berdoa dengan tekun dan apakah kita siap menerima apapun jawaban dari doa kita kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.